Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan semangat, antusias ya, dan tentunya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys ya, jadi pada kesempatan kali ini seperti biasanya saya akan sedikit berbagi tips lagi. Jadi buat kalian yang barusan saja gabung di channel ini, jadi di channel ini saya akan membahas tentang masalah bisnis online, dropship, tips memasang iklan di Facebook dan lain sebagainya, terutama buat kalian para pemula. Jadi buat kalian para pemula yang masih bingung, ingin menjadi dropshipper, ingin menjadi reseller, terus ingin memulai dari mana dan seperti apa, bagaimana. Nah, channel ini sangat tepat buat kalian. Oke, hari ini kita akan membahas tentang masalah Facebook Ads berbayar. Oke guys ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa saya hari ini membahas masalah Facebook berbayar? Karena sebenarnya pada dasarnya pada saat kita memasang iklan yang berbayar, ya, pada saat kita memasang iklan Facebook berbayar, maka kita punya potensi untuk mendapatkan penghasilan sampai berkali-kali lipat. Nah, pada dasarnya seperti ini. Walaupun sebenarnya ada juga yang biasa boncos, ya, boncos apa boncos? Boncos itu rugi, ya, rugi. Lebih besar pasak daripada tiang. Pasang 100.000 dapatnya cuman 70.000. Nah, itu boncos, ya. Tapi itu tidak masalah, ya. Kembali atau begini, supaya videonya tidak kelihatan monoton, saya pindah tempat. Kan biasanya orang bosan kalau videonya begitu-begitu terus, ya. Jadi harus pindah ke kanan, harus pindah ke kiri. Nah, sekarang pindah ke mana dulu? Ke kanan. Oke, ke kanan. Ya, oke guys ya. Jadi beda. Kenapa saya katakan tadi? Di Facebook berbayar itu kita punya potensi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, karena kalau kita memasang iklan di Facebook Marketplace yang berbayar, ya, maka semurah apapun produk kita, sebagus apapun produk yang kita jual, bagaimanapun murahnya, bahkan kita jual di bawah harga sekalipun, orang hanya bisa membeli produk kita pada saat apa? Pada saat orang itu membuka marketplace Facebook. Jadi walaupun produk bagus, harga murah, tapi kalau orang tidak membuka marketplace, ya sama saja, karena iklan kita tidak ada yang lihat, ya, postingan kita tidak ada yang lihat. Nah, kalau postingan kita tidak ada yang melihat, bagaimana mungkin ada pembelinya? Nah, gitu loh. Tapi kalau kita memasang di Facebook berbayar, jadi iklan kita, postingan kita itu akan muncul secara otomatis di beranda Facebook setiap orang. Jadi semua pengguna Facebook, jadi iklan kita akan muncul di beranda di semua pengguna Facebook. Nah, jadi orang yang tadinya mungkin tidak ada niat untuk berbelanja, orang yang tadinya mungkin tidak ada niat untuk membeli sepatu, tidak ada niat untuk membeli baju, tapi karena iklan kita muncul di beranda mereka dan mereka melihat, mereka tertarik, langsung tertarik pada saat itu, mereka klik, dan setelah mereka klik, maka kita sudah punya potensi untuk mendapatkan para calon pembeli baru, ya. Jadi walaupun mereka tidak membuka marketplace, yang penting mereka membuka beranda Facebook mereka, maka iklan kita sudah bisa langsung muncul pada saat itu juga. Jadi peluang untuk mendapatkan hasil akan jauh lebih besar. Nah, ini secara garis besarnya. Cuman tunggu dulu, pindah tempat lagi, sini santai, ya. Ya, coba di sini, ya. Posisinya sudah bagus. Oh ya, supaya di samping tidak kosong, coba kita bikin sesuatu. Sebentar, saya tarik dulu ya dari atas. Ini jauh, berat. Bahaya guys, ganti gambarnya. Ya, jangan
Jangan suka nonton begitu, bahaya. Ya, jadi nanti animasinya sembaranglah apa yang saya pasang di samping saya supaya tidak membosankan melihat saya bicara terus. Ya, oke. Jadi apa tadi? Jadi kenapa biasa ada orang yang boncos? Artinya saya juga pernah mengalami keboncosan. Saya pasang 100.000 untuk 5 hari. Ternyata setelah 5 hari saya mendapat omset 150.000 dengan profit cuma 70.000. Omset 150, profit 70.000. Waduh. Pernah guys, saya pernah boncos 100.000 ya, tapi itu tidak masalah. Ya, kalau saya 100.000 ya artinya tidak seberapa lah dibandingkan mungkin teman-teman pernah pasang 300, pasang 500, pasang 1 juta, pasang 2 juta, ya kan? Tapi ternyata hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum memasang iklan di Facebook berbayar agar hasil yang kita dapatkan itu lebih maksimal. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Biasanya itu kalau seperti ini pasti posisi gambarnya, videonya pindah. Jadi saya harus pindah tempat lagi. Di sebelah sana sudah, sebelah sini sudah, atau kita di tengah. Di tengah saja ya, di tengah. Oke, di sini. Oke, mantap ya. Ya, oke. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah coba adakan riset. Ya, coba adakan riset. Jadi kita harus riset produk dulu. Kita harus riset produk. Ya, jadi kalau misalnya kita menjual sepatu ini kita riset dulu. Nah, kan sepatu macam ada sepatu kids, sepatu olahraga, sepatu kantor, ya kan ada macam-macam sepatu. Kita harus riset dulu kira-kira sepatu ini yang kita jual ini kira-kira daerah mana saja yang lebih banyak peminatnya gitu loh, supaya target penjualan kita itu lebih pas ya. Ini turun terus guys ya, turun terus, jadi harus diangkat naik dulu. Ini bahaya kalau dia ada terus di sini itu bahaya guys, gambar-gambar begitu tidak boleh dipajang, bahaya ya. Jadi harus di riset dulu supaya sebelum kita menargetkan. Jadi kita harus riset dulu. Misalnya kita jual sepatu kantor ya. Nah, kita riset, oh sepatu kantor ini yang namanya sepatu kantor yang pakai kan orang kantoran, orang pesta. Nah, kalau orang kantoran pesta artinya orang sudah kerja. Nah, biasanya orang sudah kerja ini umurnya kira-kira di umur berapa? Biasanya anggaplah di umur 22 sampai umur 50 tahun. Ya, kita pasang di usia 22 sampai 50 tahun. Nah, karena kita jual sepatu kantor, yang sepatu pantofel, kan yang pakai itu rata-rata pria. Maka kita pilih jenis kelamin yang jenis kelamin laki-laki, ya. Nah, terus yang riset selanjutnya kita tinggal memasang kata kunci. Kata kuncinya itu ya terserah sepatu pantofel atau apa ya, kita pasang kata kuncinya seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Setelah kita sudah riset seperti ini, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita pasang dengan sistem promo. Ya, kita harus menggunakan promo-promo. Kita pindah tempat lagi karena sini sudah, di tengah sudah, kita mundur ke belakang. Oke, ya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita buat masalah iklan promo. Nah, kalian bisa perhatikan semua iklan-iklan Facebook yang berbayar, ya, pasti itu semua mengandalkan promo-promo. Ada yang promo cuma dari hari sekian, cuman hari sekian, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ada yang promo beli 1 gratis 2 dan lain-lain. Coba kalian buat promo juga. Misalnya kita buat promo diskon ongkos kirim. Ya, kita buat promo diskon ongkos kirim se-Indonesia misal, atau kita buat promo diskon ongkos kirim lah. Jadi misalnya kita jual sepatu dengan harga 50.000 misal. Kita jual harga sepatu dengan harga 50.000. Nah, kita riset nih harga 50.000. Nah, terus kita riset misal sepatu ini lakunya kebanyakan laku misal di daerah Sulawesi, di daerah Sumatera. Nah, kita riset
di Sulawesi, di Sumatera, di Kalimantan, kira-kira estimasi ongkos kirim itu sekitar berapa rata-ratanya? Misalnya rata-ratanya 70.000. Ya sudah, kita jumlah saja. 50 ditambah 70 sama dengan 120. Ya, sama dengan 120. Nah, kita jual di harga 140.000 atau kita jual di harga 130. Ya, kita jual di harga 130. Nanti timbul pertanyaan, kalau modalnya 120 dijual 130, kan untungnya cuma 10.000. Tunggu dulu, ya. Saya kita jual di 130. Nah, nanti kita buat kata-katanya promo big sale, promo diskon akhir tahun, diskon ongkos kirim sampai 50%. Ya, diskon ongkos kirim sampai 50%. Nah, kita sebar iklan misalnya di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, di wilayah-wilayah yang perkiraan ongkos kirimnya itu sekitar 50, ya sekitar 70.000. Nah, nanti setelah ada orang yang bertanya, ya sudah, kita tinggal cek saja. Kalau misalnya dia di wilayahnya harga produk plus harga ongkir itu di bawah 170, di bawah 120, misalnya kita harganya dia cuma 100.000. Nah, berarti kan kita jual 130, kita sudah dapat keuntungan 30. Ya dari kita saja. Kalau misalnya kita bilang diskon ongkos kirim, tapi karena wilayahnya plus ongkir itu di bawah harga 130, terus kita ingin mengatakan, oh wilayahnya gratis ongkir Kak, kita cuma dapat 30.000. Ya, pasti dia senang, pasti dia beli. Karena bilang diskon ongkos kirim tapi gratis ongkir karena wilayahnya ongkos kirim jauh lebih murah. Ya. Atau kalau misalnya wilayahnya di harga 130, ya, kita tanya saja, kita cek ternyata ongkos kirimnya 70.000. Ya kita cek saja, kita sampaikan ongkirnya ke 70.000, cuman karena lagi promo diskon, potong ongkir 50%, berarti 30.000 kakak cuma mendapatkan ongkir 35.000 saja, jadi total 165. Ya pasti dia akan senang, oh dapat ongkos kirim, jadi kita dapat profit lagi 35.000. Nah jadi seperti itu. Atau kalian punya inovasi sendiri dalam membuat diskon-diskon ongkos kirim, membuat gratis ongkir, membuat promo, ya seinovasi kalian loh. Ini cuma sekedar contoh saja ya, sekedar contoh. Nah, itu yang kedua ya. Jadi setelah kita riset, kita bikin promo. Yang terpenting lagi, yang tidak kalah pentingnya adalah ini yang paling sangat penting guys, yaitu masalah konten. Ya, saya pindah tempat dulu. Kita kembali ke sini ya, kita kembali ke sini dulu. Oke, pindah di sini. Sudah mantap guys ya. Di samping kosong kita mau pasang gambar apa ini? Pasang animasi. Wah, tidak sampai. Tunggu sebentar guys ya, saya tarik dulu. Ini berat. Teruskan, jantah. Saya di tengah saja. Oke, jadi yang terakhir adalah konten. Masalah konten ini sangat penting. Ingat guys, iklan kita muncul di beranda Facebook. Ya, iklan kita muncul di beranda Facebook. Dan ada kemungkinan orang yang membuka Facebook itu adalah orang yang sedang tidak ada niat untuk membeli. Ya, jadi pada saat dia membuka Facebook, kemungkinan dia tidak ada niat untuk membeli sesuatu. Tetapi karena dia melihat iklan kita, maka tiba-tiba niatnya untuk membeli langsung muncul. Jadi ini sangat berpengaruh penting dengan konten yang kita berikan. Ya, ini sangat berpengaruh penting dengan konten yang kita berikan. Kalau gambar yang kita tawarkan, ya, kalau postingan kita bersih gambar, coba gambarnya sedikit diedit lebih bagus. Mungkin ditambahi kata-kata diskon ongkos kirim di situ. Misalnya ada sepatu kan, sepatu, terus kita tulis diskon ongkos kirim 50%. Nah, mungkin dia lebih tertarik, ya. Terus deskripsi produknya juga coba pasangi emo gambar api yang promo ongkos kirim kan, emo gambar api, emo love vlog. Coba deskripsinya diperbanyak emo-emonya supaya begitu orang melihat, wih langsung iklan kita tuh kelihatan menarik dan orang tertarik untuk mengklik, ya. Karena apa ya? Coba kalian kalau kita cursor HP itu kan sangat cepat, ya.
Kursor HP sangat cepat. Jadi iklan kita cuma muncul sekian detik saja. Kalau iklan kita pasang tidak menarik, gambar yang kita pasang, yang kita posting tidak menarik, video yang kita posting tidak menarik, maka iklan kita langsung tergeser ke atas. Tapi kalau konten yang kita buat, gambar yang kita buat itu sudah kita edit semenarik mungkin, terus deskripsi sudah kita buat semenarik mungkin, maka ada kemungkinan iklan kita tidak akan terus naik ke atas, tapi diklik sama calon pembeli kita, ya. Jadi buat konten yang menarik dari iklan kita. Nah, ini. Terus yang terakhir adalah yang tidak jauh kalah pentingnya adalah coba kalian membuat komunikasi senyaman mungkin dengan customer. Ini yang lebih penting, ya. Customer jadi membeli atau tidak, ini adalah proses akhir, yaitu membuat percakapan yang senyaman mungkin dengan customer. Ingat guys, customer membeli produk kita karena dua hal, ya. Ada dua alasan kenapa customer ingin membeli. Yang pertama, dia ingin membeli karena memang dia lagi membutuhkan. Kita jual sepatu, kebetulan sepatunya rusak, terus mendapatkan diskon ongkos kirim, mendapatkan gratis ongkos kirim, atau memang dia tertarik dengan sepatu kita, akhirnya dia beli. Itu karena dia butuh. Yang pertama, karena dia butuh. Terus yang kedua, customer membeli produk kita karena apa? Karena dia merasa nyaman berkomunikasi dengan kita. Karena attitude kita, karena sikap kita. Semakin bagus sikap kita kepada customer, semakin bagus pelayanan kita sama customer, orang yang tadinya tidak ada niat membeli bisa saja jadi membeli produk kita. Karena dia merasa tertarik dengan sikap yang kita tawarkan. Customer merasa tertarik dengan pelayanan yang kita berikan. Akhirnya dia membeli produk kita. Dan tidak menutup kemungkinan dia bisa repeat order, ya. Tidak menutup kemungkinan dia repeat order, mengorder ulang. Jadi oke guys ya, saya rasa cukup itu saja tips dari saya. Sebagai kesimpulan, yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Sebentar sebelum dia muncul saya geser dulu guys. Oke, silakan kesimpulannya. Oke, makasih Bang. Jadi sebagai kesimpulan, yang pertama apa tadi? Riset produk, cari produk itu cocok untuk siapa, dengan umur berapa, dan di wilayah mana saja produk itu cocok untuk dijual. Terus yang kedua, buat promo-promo dalam iklan kita. Yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga, lupa. Diam saja dia, kurang ajar. Terus yang ketiga, masalah konten. Ya, masalah konten. Jadi kontennya itu harus konten yang menarik, ya. Buat konten yang semenarik mungkin agar orang tertarik untuk mengklik iklan kita. Terus yang terakhir, buat komunikasi percakapan yang menarik dengan customer kita. Karena customer membeli karena dua hal. Yang pertama, mereka membeli karena memang butuh dengan produk kita. Yang kedua, mereka membeli karena karena sikap yang kita tawarkan kepada dia. Karena mereka membeli karena pelayanan kita bagus dengan mereka. Ya, oke guys, saya rasa cukup saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Ini gambar fullnya guys kalau kalian ingin lihat. Disensor.